gitu ya. Kemudian paruh dan kakinya berwarna hitam. Ini ciri dari itik Mojosari, itik Tegal, itik Magelang ini hampir sama. Tapi kalau itik Bali itu biasanya warnanya putih gitu ya, warnanya putih. Kemudian itik Alabio itu juga berbeda, bedanya paruh dan kakinya itu berwarna orange ya. Jadi itu yang beberapa hal yang membedakan dari itik petelur yang ada di Indonesia, jadi itik lokal Indonesia. Jadi biasanya kalau sudah penelitian ya menggunakan itik lokal ini karena yang mudah didapat gitu ya, mudah didapat. Nah, ini contoh itik Bali ya. Itik Bali ini warnanya putih ya, paruh dan kakinya ini berwarna kuning gitu ya. Nah, ini bentuknya juga lebih tegak gitu ya, lebih tegak. Kalau itik Mojosari itu mungkin tidak setegak ini, tidak setegak itik Bali. Itik Bali ini memang agak tegak gitu ya. Kemudian untuk itik pedaging ini ada itik potong yang ada itik berhenti dan itik tok ya. Seperti saya bilang kemarin, TikTok itu perkawinan antara itik dan mentok ya. Mentok itu kan badannya besar, kemudian itik lebih kecil sehingga kalau dikawinkan ya tidak sebesar mentok, tetapi di tengah-tengahnya gitu ya. Kalau sudah ingin lihat ya browsing ya gambar itik TikTok itu seperti apa. Jadi itu kemudian ada itik berhenti ini yang biasanya digunakan sebagai itik potong di Indonesia ya. Jadi itu dan tentu saja itik Manila itu juga banyak digunakan atau mentok itu juga banyak digunakan sebagai produksi daging kan, produksi besar kan itiknya, jadi produksinya juga tinggi gitu ya, produksi dagingnya. Dagingnya tentu saja lebih gurih ya, sama gurihnya dengan mentok ya. Nah, kemudian tata cara pemeliharaannya ini juga seperti pada ayam kampung, seperti pada itik. Kalau ayam ras kan pasti pemeliharaannya secara intensif gitu ya. Tapi kalau seperti ayam kampung, seperti itik, ini kan pemeliharaannya biasanya masih dibagi tiga ya. Ada ekstensif, semi intensif, dan intensif. Kalau ekstensif itu biasanya ya itik itu diumbar untuk biasanya mencari pakan sendiri gitu ya. Jadi pemeliharaannya itu dilepas, diumbar begitu saja untuk mencari pakan sendiri. Misalnya dia akan kalau di desa-desa itu kan banyak sungai gitu ya, mereka ya sudah dibiarkan saja. Kalau malam mungkin mereka masuk ke kandang gitu ya, tapi begitu pagi ya kandangnya dilepas, dia akan keluar dari kandang dan dia akan ke sungai gitu, kemudian ada di sekitar rumah gitu ya untuk mencari pakan ya. Jadi kalau di sungai dia akan mencari ikan gitu ya, kemudian di sekitar rumah mungkin ada sisa-sisa orang membuang sisa-sisa rumah tangga gitu ya. Kemudian juga bisa mereka kalau rumahnya itu dekat sawah, maka itik tersebut juga akan ke sawah gitu ya. Apalagi kalau habis panen pasti juga banyak sisa-sisa hasil panen yang bisa digunakan, misalnya padi itu kan sebagai sumber karbohidrat yang bagus ya. Jadi ekstensif seperti itu. Bagaimana dengan semi intensif? Kalau semi intensif ini ya tengah-tengahnya gitu ya. Jadi peternak itu sudah mengkandangkan itiknya, kemudian juga sudah memberikan makanan tambahan. Tetapi kalau siang dia akan dilepas gitu ya, dia akan dilepas, kemudian dia akan mencari dilepas misalnya di tempat-tempat yang kalau di sawah mungkin yang sawah-sawah yang habis panen gitu ya. Kalau peternak-peternak di Tegal kan sering moving gitu ya. Jadi ternaknya itu ditaruh di truk gitu. Beberapa peternak mungkin nyewa truk gitu. Kemudian dia akan moving dari satu tempat ke tempat yang lain yang sedang panen gitu ya. Jadi setelah paginya itu dipotong gitu ya,
Nah, nanti ininya si itiknya tadi digembalakan di sawah-sawah tadi. Jadi dia akan mendapatkan selain mungkin ikan-ikan kecil di sawah, kemudian juga katak-katak kecil gitu ya, kemudian juga sisa-sisa hasil panen. Nah, ini juga masuk semi intensif ya. Jadi dia diumbar tapi juga diberi makan tambahan, dikandangkan, dan yang beberapa peternak ada yang moving seperti itu memang untuk menghemat biaya pakan ya. Kemudian ada juga yang banyak tentu saja sekarang juga dipelihara intensif seperti pada ayam ras gitu ya. Jadi itik tersebut ya sepenuhnya dipelihara di dalam kandang gitu. Nah, ini kemudian pakannya juga diberikan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kontrol kesehatannya juga sudah diterapkan dengan baik, vaksinasinya juga sudah dilakukan dengan baik, manajemennya dengan baik ya. Jadi intensif itu ya dipelihara secara benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pemeliharaan gitu ya, sehingga tentu saja yang intensif ini harapannya adalah produksinya menjadi lebih baik gitu. Nah, ini beberapa pemeliharaan pada itik ya, berbeda dengan ayam ras. Kalau ayam ras ya sudah pasti intensif gitu ya. Tapi kalau itik kemudian ayam kampung ini masih ada sistem pemeliharaan ekstensif, semi intensif, dan intensif. Nah, ini adalah persyaratan mutu pakan anak itik atau starter. Nah, seperti halnya pada ayam, itik itu juga dibagi dalam beberapa fase pemeliharaan ya. Jadi kalau itik petelur itu dibagi ada fase starter, ada fase grower, dan ada fase layer gitu ya. Ada 3 fase. Tapi kalau itik pedaging tentu fasenya adalah fase starter, kemudian masuk fase finisher. Ada 2 fase saja, sama seperti ayam broiler gitu ya. Itu kan hanya 2 fase, fase starter, fase finisher. Tapi kalau pada petelur, pada itik maupun pada ayam itu ada 3 fase. Yang pertama adalah starter, kemudian grower, kemudian fase layer. Kenapa kok dibagi fase-fase ini ya? Tentu fase-fase ini dibagi karena kebutuhan pakan dari tiap fase-fase ini berbeda gitu ya. Antara fase starter dengan grower itu kan pertumbuhannya sudah berbeda, manajemen pemeliharaannya berbeda gitu. Nah, tentu saja ini akan dengan pembagian ini akan memudahkan kita dalam memanage ternak tersebut ya, dalam memberikan pakannya gitu ya. Kemudian fase layer tentu juga akan berbeda dengan fase starter. Jadi memang dibedakan fase-fasenya ini untuk memudahkan kita dalam memanage ya, dalam memberi pakan, dalam memelihara itu pasti sudah berbeda ya. Nah, yang pertama adalah fase starter. Ini fase umur 1 hari sampai dengan kalau pada layer kan sampai dengan 3 minggu ya, itu disebut dengan fase starter. Tapi pada itik ini bisa lebih panjang gitu ya, bisa lebih panjang sampai dengan 5 minggu gitu ya. 5 minggu itu disebut dengan fase starter. Nah, pada awal pertumbuhan ini tentu kebutuhan protein kasarnya ini lebih tinggi dibandingkan pada fase berikutnya. Kenapa? Karena pada fase starter ini ada pertumbuhan organ reproduksi, ada pertumbuhan organ pencernakan, ya, dan juga tentu pertumbuhan secara umum gitu ya. Jadi pertumbuhan tulang misalnya. Nah, ini kan pertumbuhan otot gitu ya. Ini pada fase starter ini harus butuh pertumbuhan bulu. Nah, ini kan bulu itu kan protein gitu ya. Jadi juga butuh protein yang lebih tinggi gitu ya. Makanya protein kasarnya minimal ya 18%. Tapi umumnya juga sampai fase starter itu bisa lebih dari itu karena akan kalau lebih
misalnya 22, misalnya 20, itu tentu pertumbuhannya akan lebih baik. Tapi protein yang terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Protein yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan diare juga ya. Jadi mungkin 22% gitu ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kemudian tinggi lagi itu juga tidak baik. Nah, kemudian serat kasarnya ini bukan minimum, tapi maksimum 7%. Karena ini unggas ya. Unggas itu saluran pencernakannya adalah berlambung tunggal, sehingga dia tidak bisa menggunakan serat kasar dalam jumlah banyak. Apalagi fase starter. Fase starter itu kan organ pencernakannya masih tumbuh gitu. Dia masih akan tumbuh gitu ya, sehingga tidak boleh banyak-banyak ya, maksimum 7% gitu ya. Kemudian lemak kasarnya 7%, kemudian EM itu energi metabolisme ya. Energi metabolisme itu minimal 2.700 kilokalori per kilogram gitu ya, bukan pakan. Kemudian aflatoksinya itu yang bisa ditolerir di sini adalah 20 ya miogram. Ya, jadi kalau pada ayam mungkin itu kan termasuk hewan yang tidak tahan terhadap aflatoksin. Makanya batas maksimumnya itu hanya di kisaran 20 ya. Mungkin ayam bisa lebih tinggi. Ayam itu tergantung juga fasenya ya. Jadi bisa sampai 40 kalau tidak salah pada ayam itu. Kemudian kadar air itu maksimum 14% ya, sama semua bahan pakan itu sebaiknya disimpan maksimum kadar airnya adalah 14%. Karena kalau lebih dari 14% maka akan memudahkan tumbuhnya jamur ya. Kemudian pakannya menjadi turun kualitasnya. Kemudian kadar kalsiumnya ini juga 0,9 sampai 1,2% karena untuk pertumbuhan tulang. Kemudian kebutuhan asam amino ya. Jadi asam amino ini ada laisin 0,9, ada metionin 0,4 dan ada campuran metionin sistin ini minimal 0,6%. Nah, ini semua adalah asam amino esensial ya. Saya kira di pakan ternak juga sudah dijelaskan ya apa itu asam amino esensial. Jadi asam amino esensial itu asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh gitu ya. Jadi harus ada dalam makanan ya. Jadi tubuh itu tidak bisa memproduksi sendiri asam amino esensial ini, sehingga dia harus ada dalam makanannya ya. Jadi laisin, metionin dan sistin ini asam-asam amino yang sangat dibutuhkan oleh unggas gitu ya. Nah, bagaimana dengan fase berikutnya adalah fase grower gitu ya. Nah, pada fase grower ini adalah fase pertumbuhan gitu ya. Kalau pada itik petelur ini juga pada fase ini tidak boleh terlalu gemuk gitu ya. Karena kan tidak untuk diambil dagingnya tetapi untuk produksi telur. Biasanya itik atau ayam yang digunakan sebagai tipe petelur ini adalah tipe sedang gitu ya, beratnya itu enggak yang tipe berat gitu seperti pada ayam broiler itu kan tipe berat. Kalau pada ayam layer itu tipe ringan gitu ya, jadi enggak, pertumbuhannya juga enggak boleh terlalu gemuk gitu. Nah, di sini protein kasarnya turun. Kalau tadi 18%, maka pada fase grower ini turun 14%. Kenapa turun? Ya karena memang yang pertama tadi kan kalau awal itu untuk pertumbuhan bulu, organ reproduksi, organ pencernakan, otot dan sebagainya, tulang dan sebagainya, ini kan kemudian sudah tumbuh ya, sudah tumbuh, kemudian tinggal menyempurnakan gitu ya, tinggal menyempurnakan. Nah ini makanya juga pada fase ini tidak boleh terlalu gemuk, maka proteinnya juga diturunkan. Tapi serat kasarnya bisa dinaikkan 1% karena kan organ pencernakannya sudah tumbuh lebih baik daripada fase starter. Karena ya itu tadi tidak bisa makan serat banyak, tapi juga butuh serat gitu ya. Kemudian lemak kasarnya masih sama. Kemudian energi metabolismenya ini kan turun. Kalau tadi 2.700 ini turun 2.600 karena memang tidak boleh terlalu gemuk gitu ya.
kemudian aflatoksinnya sama, kadar airnya sama, kadar kalsiumnya juga sama, tapi untuk kadar laisin, kemudian metionin dan metionin cysteine ini agak diturunkan sedikit, tapi juga turunnya nggak banyak ya, jadi agak diturunkan sedikit. Nah, ini untuk fase grower. Bagaimana dengan fase layer ya, fase bertelur ya. Fase bertelur ini biasanya ya kalau mulai bertelur itu biasanya 5 bulan gitu ya, 5 kali 4 5 kali 4 itu 20 minggu ya, 20 minggu ya, sekitar kalau produksinya bagus itu 22 minggu ya. Jadi 22 minggu itu biasanya produksinya sudah sudah banyak ya persentase yang bertelur. Nah, ketika masa bertelur, ini protein kasarnya juga dinaikkan sedikit lagi gitu ya. Kalau tadi 14%, ini minimum 15%. Karena pada fase layer ini kan untuk produksi telur gitu ya, untuk produksi telur. Jadi proteinnya juga harus dinaikkan kembali. Kemudian serat kasarnya juga tetap sama 8%, lemak kasarnya sama, energi metabolisme sedikit dinaikkan dari 2.600 menjadi 2.650 gitu ya. Kemudian aflatoksinnya sama, kadar airnya sama. Nah, kalsiumnya pada fase bertelur ini dinaikkan ya. Kalau tadi kalsiumnya itu cukup 0,9 sampai 1,2, maka pada fase layer ini kalsiumnya menjadi 3 sampai 4%. Untuk apa? Karena untuk produksi telur gitu ya, produksi telur. Kalau telur itu kan cangkangnya ini kan sebagian besar terdiri dari kalsium. Kalau kekurangan kalsium, maka kerabannya akan menjadi tipis. Kalau tipis gampang pecah, dan ini pecah dalam pengangkutan gitu ya. Jadi itu akan sangat merugikan peternak. Makanya kebutuhan kalsium ini juga harus cukup ya. Jadi 3 sampai 4%. Tentu saja juga ada fosfor, itu juga untuk kebutuhan pembuatan kerabang telur. Untuk laisin dan metioninnya ini juga dinaikkan gitu ya, sedikit dinaikkan dibandingkan fase darah ya. Jadi asam aminonya juga sedikit dinaikkan dibandingkan dengan fase darah. Nah, ini tentang kebutuhan. Jadi kalau nanti saudara mau penelitian atau mau memelihara, nah ini maka dipastikan dulu kita melihat standar nasional Indonesia ini. Tapi ini adalah batasan standar minimum ya, misalnya seperti protein kasar gitu ya. Tapi biasanya di lapangan pabrik-pabrik pakan ini membuatnya tidak 15% ya, biasanya di atasnya itu. Karena ini kan minimumnya. Baik, kemudian untuk pemeliharaan fase starter atau pemeliharaan anak IT, ini bahwa anak IT ini membutuhkan brooder ya. Brooder itu pemanas buatan atau induk buatan ya, induk buatan. Ya, jadi anak yang baru lahir ini butuh penambahan panas gitu ya, penambahan panas. Untuk apa ya? Karena kalau di kondisi alam itu kan kalau misalnya ayam itu kedinginan, itu kan langsung dilindungi oleh induknya gitu ya, biasanya dimasukkan di bawah tubuhnya induknya gitu ya. Itu kan dalam rangka memberi kehangatan. Tetapi kalau itu kemudian anak ayam itu dipisah, dipelihara tanpa induk, tentu kita yang harus menyediakan induk buatan. Nah, induk buatan itu disebut dengan brooder tadi ya. Jadi brooder itu ya tambahan pemanas gitu di ruangan gitu ya. Nah, kenapa perlu diberi tambahan pemanas ya? Karena yang pertama
anak itik itu kan bulunya belum tumbuh secara sempurna, ya masih belum tumbuh secara sempurna. Bulu ini kan fungsinya adalah sebagai penahan panas gitu ya, penahan panas. Nah, ketika bulu belum tumbuh itu kan fungsi menahan panasnya itu kan belum punya gitu ya, belum punya. Sehingga karena tidak ditahan oleh bulu, maka panas dari tubuh itu bisa terbuang ke lingkungan gitu ya. Makanya perlu pemanas buatan. Ada yang tahu suhu tubuh unggas berapa? Ada yang tahu suhu tubuh unggas berapa? 40 sampai 41 derajat Celcius. Oke, ya. Betul. Jadi Nurul ya. Betul, jadi suhu tubuh unggas itu lebih tinggi. Jadi kalau ruminansia itu sama dengan kita 36, 37, 38 gitu ya. Tapi kalau unggas itu suhu tubuhnya tinggi. Kemudian kalau suhu lingkungannya misalnya 25 derajat. Nah, nanti kan ada gradien gitu ya, ada selisih gitu ya. Jadi nanti suhu tubuh yang tinggi ini akan terbuang ke lingkungannya gitu kalau kita tidak memberikan panas tambahan gitu ya. Nah, titik yang kedinginan dalam waktu yang lama ini bisa menyebabkan pneumonia gitu ya. Jadi kalau itik itu kedinginan dalam waktu yang lama, maka bisa menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia dan ini bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi itu kenapa kita butuh panas buatan, gitu ya. Anak itik yang baru tiba ini biasanya diberi air minum, yang diberi air gula untuk menambah energi, gitu ya. Atau ada yang memberikan juga susu kental manis, gitu ya. Ini selain memberikan energi juga gula itu kan banyak energinya ya, juga untuk mengurangi stres ya. Baru 1 jam berikutnya diberi pakan sedikit demi sedikit, tapi frekuensinya sering gitu ya. Jadi jangan langsung dibuat kenyang gitu ya. Jadi harus sedikit-sedikit diadaptasikan dulu gitu ya. Nah, suhu ideal untuk kandang, untuk ruangan anak itik fase starter ini adalah 29,4 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk melihat apakah pemanasan yang kita berikan itu sudah ideal atau belum, itu kita bisa melihat penyebaran dari itik tersebut. Kalau mengumpul di bawah lampu gitu ya, itu berarti suhu yang kita berikan kurang hangat gitu ya. Kalau kemudian menjauhi lampu gitu ya, menjauhi lampu itu berarti suhunya terlalu panas gitu ya, suhunya terlalu panas. Kalau kemudian hanya menyudut di salah satu sudut, itu mungkin dia diterpa angin gitu ya dari satu arah. Nah, itu juga nggak bagus. Kemudian yang bagus itu kalau penyebarannya merata ya. Jadi dikatakan ideal suhu ruangannya itu merasa nyaman gitu ya. Jadi dia penyebarannya itu merata di dalam kandang. Itu menunjukkan bahwa suhu yang kita berikan itu sudah ideal. Nah, ini tadi itik yang kedinginan cukup lama ya, bisa kena paru-paru gitu ya, radang paru-paru. Kemudian pada fase grower, ya fase grower itu itik umur 5 sampai 22 minggu. Umur 5 sampai 10 minggu ini kapasitas kandangnya bisa 100 ekor 10 per 10 meter persegi. Ya. Sedangkan dewasa ini 100 ekor per 25 meter persegi ruangan. Jadi karena tubuhnya makin besar ya, kalau dewasa kan makin besar sehingga butuh kapasitas ruangan yang tentu saja lebih besar, intinya itu. Itik tumbuh cepat sampai umur 2 bulan, selanjutnya laju pertumbuhannya akan menurun. Perlu diperhatikan keseragaman berat badan ya.
Jadi keseragaman yang baik adalah rata-rata plus minus 10% ya, seperti pada ayam petelur. Saya kira di ayam petelur saudara sudah diberitahu bagaimana cara mengukur keseragaman populasi ya. Jadi kita ambil sampelnya, kemudian ditimbang, kemudian dilihat standar deviasinya ya. Jadi plus minus itu kan standar deviasinya. Jadi misalnya 100 plus minus 100 plus minus 10%. Ini contoh, enggak DOC itu biasanya berat badannya kan 37 gram ya. 37 gram. Nah, tapi ini saya beri contoh misalnya beratnya 100 ya, 100 gram. Nah, yang disebut dengan plus minus 10 itu adalah antara 100 dikurangi 10 berarti 90 dan 100 ditambah 10 berarti 110 gitu. Jadi yang bisa dipelihara di dalam kandang tersebut adalah antara berat 90 sampai 110 gitu ya. Itu yang disebut dengan rata-rata plus minus 10% gitu ya. Jadi antara 90 sampai 110%. Nah, yang lebih kurus dari itu atau lebih gemuk dari itu dikemanakan? Ya diafkir gitu ya, diafkir. Karena kalau terlalu gemuk itu nanti ada kompetisi pengambilan pakan. Jadi karena dia gemuk dia akan makan lebih banyak, sehingga yang lainnya nggak kebagian pakan gitu ya. Kalau yang terlalu kurus itu dia nggak bisa berkompetisi gitu, dia kalah terus ya dengan yang berat-berat itu untuk mendapatkan pakan. Jadi itu nanti pertumbuhannya akan tidak bagus. Jadi yang sebaiknya dipelihara itu adalah yang seragam ya, berat badannya seragam. Umur 5 bulan saat mulai bertelur itu biasanya berat badannya 1,4 kg ya. Pemberian pakan pada fase grower itu bisa dibatasi atau diatur, sering disebut dengan restricted feeding ya. Jadi sebaiknya waktu fase darah itu jangan gemuk-gemuk gitu ya. Kalau gemuk ya harus dibatasi pemberian pakannya gitu ya. Seperti di ayam petelur itu kan sampai dipuasakan misalnya untuk mendapatkan berat ideal ketika dia bertelur gitu ya. Ketika dia bertelur. Nah, di ayam itik juga seperti itu, jadi tidak boleh terlalu gemuk. Kalau memang terlalu gemuk maka sebaiknya juga makan itu dibatasi. Kemudian pemeliharaan fase produksi atau fase layer. Nah, ini biasanya itik itu mulai bertelur ya umur 20 bulan itu 1, 2 itu sudah bertelur. Kemudian nanti umur 22 minggu itu sudah mulai banyak yang bertelur gitu ya. Jadi kemudian nanti umur 25 minggu itu sudah hampir sebagian besar itu bertelur ya. Kemudian cara pemeliharaannya, kalau memang itik itu hanya digunakan sebagai produksi telur untuk konsumsi, ya untuk dikonsumsi, maka tidak perlu dicampur dengan pejantan, gitu ya. Karena pejantan itu akan dengan adanya pejantan yang pertama pasti akan terjadi pemburusan pakan. Tapi yang kedua adalah bahwa kalau ada pejantan kan bisa jadi kemudian terjadi perkawinan gitu ya, sehingga telurnya fertil. Nah, telur fertil ini kalau digunakan sebagai telur konsumsi juga kurang bagus karena kan ada embrionya. Kalau ada embrionya itu biasanya kualitasnya cepat turun gitu ya. Apalagi kalau misalnya dipelihara, apalagi disimpan di suhu ruangan yang misalnya sekitar 25 derajat, 26 derajat gitu ya, itu embrionya berkembang gitu ya, embrionya berkembang sehingga kualitas telurnya akan mudah rusak. Nah, makanya kalau memang tujuannya untuk telur konsumsi ya tidak usah dengan pejantan. Tetapi kalau mau dipelihara sebagai telur tetas ya, sebagai telur yang fertil, penghasil telur fertil atau telur TAB misalnya, telur ayam bertunas ya. Kalau di ayam kan ada istilahnya TAB, telur ayam bertunas itu ya. Nah ini
tentu saja harus dicampur dengan pejantan karena kita ingin terjadi perkawinan sehingga telurnya itu menjadi fertil dan bisa ditetaskan dan bisa menjadi anak ayam gitu ya. Nah, itu kalau untuk produksi telur tetas ya. Jadi memang apa biasanya TAB atau telur bertunas itu dibutuhkan untuk penelitian-penelitian di virologi. Ya, mungkin nanti kalau saudara koas atau praktikum di virologi, saudara juga akan menggunakan telur bertunas ini untuk percobaan-percobaan di situ di virologi ya. Kalau di produksi ternak ya biasanya telur fertil ini kita beli untuk praktikum penetasan telur ya, karena kita ingin telur yang fertil yang bisa menetas menjadi anak ayam. Nah, itu perbedaannya kalau dipelihara apakah sebagai telur tetas atau sebagai telur konsumsi. Nah, kemudian pada fase produksi ini juga perlu sarang bertelur karena ini sudah akan mulai bertelur ya. Jadi disediakan sarang untuk bertelur. Kemudian pakan diberikan 2 kali per hari, bisa pukul 9 dan 13. Kemudian ransum masa produksi ini, nah ini proteinnya tadi minimum kan 15%, tetapi biasanya pabrik-pabrik ini yang buatnya sekitar ini 16-18% ini. Kemudian energinya ini juga sedikit lebih tinggi ya. Jadi kalau SNI kan 2.650 ya. Ini di sini 2.700 gitu. Kalsiumnya tetap tinggi 3, di atas 3. Kemudian fosfornya sekitar 0,47% ya. Jadi ini kebutuhan ransum saat produksi. Kemudian itik itu mudah stres. Maka bila terjadi perubahan susunan ransum, manfaatkan sumber pakan potensial yang ada di sekitar peternakan. Jadi gini, itu kalau kita mau mengganti pakan itu harus secara bertahap gitu ya. Jadi misalnya hari pertama kita berikan 75% pakan yang lama, 25% pakan baru. Kemudian hari kedua 50% baru, 50% lama. Hari ketiga yang baru 75%, yang lama 25%. Hari keempat baru kita 100% pakan baru. Jadi tidak bisa tiba-tiba nanti bisa ternaknya bisa stres ya. Jadi harus ada secara bertahap. Kemudian sebagai sumber pakan itu bisa menggunakan makanan lokal yang ada di situ. Misalnya kalau di Sidoarjo itu menggunakan kupang ya, kupang sebagai sumber protein. Kemudian mungkin di daerah lain itu dia punya keunggulan apa. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber pakan lokal daerah masing-masing. Kemudian bagaimana pemeliharaan masa molting. Jadi seperti kuliah yang sebelumnya bahwa itu akan berproduksi cukup tinggi, kemudian dia akan melakukan perontokan bulu, ya akan terjadi rontok bulu, kemudian akan tumbuh lagi. Nah, itik 1 tahun itik molting sekitar 1-2 kali gitu ya. Saat molting dalam satu populasi produksinya bisa menurun 10-20% gitu ya. Nah, kemudian sama sekali tidak berproduksi gitu ya. Untuk mempercepat tumbuhnya bulu, itik dipisahkan dari yang lain, kemudian diberi perawatan yang baik. Nah, kalau kita bisa memberikan gizi yang baik, perawatan yang baik, maka masa molting ini bisa diperpendek ya, tidak harus 3 bulan, tetapi 1,5-2 bulan dia sudah akan kembali tumbuh bulunya dan kembali berproduksi ya. Jadi itu
perawatan ketika masa molting. Bagaimana dengan pembibitan? Ya, jadi tentu kalau saudara masuk di Mojosari misalnya, itu kan usahanya tidak hanya menghasilkan telur untuk dibuat telur asin misalnya, tetapi juga ada yang memang khusus memelihara itik untuk bibit gitu ya. Nah, untuk bibit ini bisa misalnya kita membeli telur tetas, kemudian membeli telur yang fertil, kemudian kita tetaskan, itu satu. Kemudian juga bisa membeli, kita menghasilkan telur tetas sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ya membeli itik jantan dan itik betina, kemudian kita kawinkan. Nah, ketika sudah terjadi perkawinan, maka akan menghasilkan telur yang fertil, gitu ya. Kemudian kita tetaskan dan menjadi DOD gitu ya. Nah, atau bisa langsung kita membeli DOD di pasaran, itu juga bisa ya, DOD. Jadi banyak di pasaran yang sudah menjual DOD atau IT umur sehari ya. Misalnya kalau saudara mau beli IT kaki kambel atau jenis IT yang lainnya. Nah, ini saudara bisa membeli DOD atau DOD ini di pasaran. Ini untuk pembibitannya. Jadi Mojosari juga ada yang spesialisasi menghasilkan anak IT itu. Kemudian seleksi ya. Jadi saya kira kemarin di dosen tamu itu juga sudah dijelaskan ya bagaimana menghasilkan anak-anak yang baik, yang prima gitu ya. Nah, itu kan melalui proses seleksi yang panjang gitu ya. Kalau pada ayam layer, ada ayam broiler sampai terbentuk strain itu kan butuh waktu yang sangat panjang gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu dunia perbibitan gitu ya. Nah, untuk digunakan sebagai induk ya, itik sebagai induk, maka kita harus memilih yang umurnya 1 sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian tidak menggunakan itik yang terlalu muda karena anaknya bisa lemah dan mudah terserang penyakit ya, seperti kemarin juga dijelaskan bagaimana cara membentuk strain itu sehingga dia juga tahan beberapa penyakit gitu. Jadi tidak semudah itu gitu ya membuat anak DOC itu ya. Jadi seleksinya panjang gitu ya. Kemudian tidak menggunakan induk yang terlalu tua gitu ya. Kerabangnya bisa tebal, kemudian susah menetas karena waktu dipatok oleh anak itu kalau terlalu tebal juga sulit. Kemudian bila menetas anak bisa kerdil dan pertumbuhannya lambat ya. Saya kira kemarin juga sudah dijelaskan. Tidak menggunakan telur tetas dari induk masa molting ya. Jadi waktu molting itu kan pada awal-awal molting itu masih berproduksi gitu ya. Nah, tentu produksinya kurang baik ya. Biasanya kuning telurnya itu kecil sehingga kalau lahir anak itu biasanya juga lemah dan kerdil ya. Jadi sebaiknya juga menggunakan telur tetas dari itik yang mengalami masa puncak produksi. Jadi kalau masa produksi itu kan ada grafiknya ya, saudara buka di internet itu ya ada grafiknya. Jadi awal itu masih rendah, kemudian nanti naik, kemudian sampai puncak produksi, kemudian dia akan turun sedikit, kemudian dia akan datar gitu, kemudian akan turun ya pada saat akhir, yaitu saya kira di itik juga seperti itu. Jadi sebaik-baik yang akan kita gunakan sebagai induk itu adalah telur tetas ketika masa peak production. Jadi pada saat produksi puncak gitu ya, saat produksi puncak itu sangat bagus digunakan sebagai induknya ya, pemilihan induknya. Kemudian bagaimana dengan seleksi telurnya? Tentu telur yang kita pilih kerabangnya harus baik ya, tidak boleh terlalu tipis atau terlalu tebal. Kalau tebal nanti susah untuk dipatuk, kalau terlalu tipis ya gampang pecah gitu ya. Kemudian bentuknya normal ya, jadi normal itu ya
bentuk normal dari telur itu oval gitu ya, oval sempurna. Itu bisa dilihat dari indeks telurnya ya. Jadi indeks telur itu lebar telur dibagi dengan panjang. Nah itu kalau normal itu ukurannya berapa, kalau ini terlalu bulat itu indeks telurnya berapa. Nah itu nanti saudara lihat ya. Nah, kalau terlalu bulat itu nanti juga ketika dilakukan pemutaran, misalnya menggunakan mesin yang otomatis gitu ya. Nah, ini bisa ketika diputar itu bisa jatuh gitu ya. Kalau telurnya itu bulat gitu ya. Kemudian berat rata-ratanya itu sebaiknya 65 gram per butir ya. Jadi memang telur itik kan lebih berat ya daripada itik telur ayam. Kalau beratnya 65 gram, itu DOC-nya berapa gram kira-kira? Kemarin sudah dijelaskan ya sama Pak Sahrul Bosan ya. Berapa? Berapa persen? Berat DOC itu berapa persen dari berat telur? Ada yang masih ingat kemarin di kuliah tamu? Nurul, ingat enggak Nurul? Berapa persen? Atau Aprilia? Ingat enggak Aprilia? Kemarin waktu kuliah tamu kan dijelaskan. Kalau kalau berat DOC di ayam itu kan berapa kemarin 35-37 itu sudah bagus ya. Tapi kalau saya lihat itu sekitar 37 gram ya, 37 gram. Jadi kalau telur ayam tentu beratnya lebih kecil ya. Telur ayam itu sekitar misalnya 55 atau 50 gram itu sudah bagus gitu ya. Ya, jadi misalnya berat telurnya itu telur tetas pada ayam itu biasanya ya sekitar 55 gram gitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya berapa kemudian berat DOC-nya. Kira-kira 68% dari berat telur. Berarti kalau berat telurnya misalnya 55 gram gitu ya, 55 gram dikalikan 0,68 gitu ya, dikalikan 0,8 maka akan ketemu sekitar 37 gram gitu ya, 37 gram. Nah, itu jadi sekitar anak yang akan menetas itu kira-kira 68% dari berat telur. Kemarin kan diterangkan sama Pak Sahrul Bosang ya. Nah, itu untuk seleksi telur, kemudian bagaimana dengan sexing? Nah, untuk sexing ini atau pembedaan jenis kelamin itu tentu pada IT itu tidak seperti pada ayam layer. Kalau pada ayam layer kan sudah dibuat sedemikian rupa oleh breeder itu, sehingga tingkat kesalahan sexing atau perbedaan jenis kelamin itu hampir tidak ada gitu ya. Kalau di breeder-breeder sudah dibuat seperti itu. Jadi kalau warnanya putih itu pasti jantan gitu ya. Nah, kalau warna coklat pasti betina. Itu sudah dibuat oleh breedernya demikian rupa sehingga tidak ada kesalahan lagi ketika melakukan penentuan jenis kelamin pada saat DOC itu menetas gitu ya. Jadi karena kan memang pada layer itu yang dibutuhkan adalah ayam betinanya gitu. Jadi hampir tidak ada kesalahan sexing gitu di situ. Tapi kalau pada IT tentu teknologi itu belum ada yang meneliti sampai seperti ayam layer gitu ya. Nah, cara sexing yang bisa kita lakukan adalah dengan memegang anak ayam itu atau hand sexing, kita lihat kloakanya, baik itu tonjolannya maupun warnanya gitu ya. Kalau ada tonjolan sebesar jarum atau mirip akar coklat keabu-abuan, ini berarti jantan. Warna kloakanya keabu-abuan itu jantan. Kalau betina itu warna kloakanya ini biasanya kemerah-merahan gitu ya untuk betina. Kemudian kalau kita misalnya
tidak dengan memegang, maka kita bisa melihat kalau jantan itu biasanya lebih besar badannya daripada betina. Kemudian jantan ini ada 2 atau 3 pola bulu yang mencuat ke atas gitu ya. Kemudian bulu pejantan itu biasanya lebih gelap, lebih mengkilap, dan bulu leher pejantan itu biasanya ada yang berbentuk cincin melingkar, tapi tidak semua jantan ya, tidak semua jantan itu punya pola warna bulu melingkar di lehernya ya, tidak semua jantan. Tetapi kalau ada IT yang lehernya itu ada pola seperti cincin, kalau saudara lihat, nah itu dipastikan itu jantan gitu ya. Kan sering saudara lihat ya, kalau mungkin saudara yang dari desa itu sering lihat bahwa ada itu yang ini ya, ada seperti warna blue cincin di lehernya. Nah itu menunjukkan bahwa dia adalah jantan. Nah kemudian anak itik atau meri itu juga bisa dilihat dari kepalanya, suaranya, geraknya, bulunya, paruhnya, ini bisa digunakan untuk menentukan apakah dia jantan atau betina gitu ya. Kepalanya besar itu biasanya jantan, kalau kecil betina. Kalau bulunya lebih kasar itu jantan, bulunya halus betina. Gerakannya lebih tenang itu biasanya jantan. Kalau betina itu lebih gelisah. Kemudian dari suaranya itu kalau jantan itu besar, berat gitu ya. Kalau betina itu keras, terang gitu ya. Kemudian paruhnya pada jantan itu lebih gelap. Sedangkan pada betina ini lebih transparan gitu ya. Nah itu terkait dengan sexing ya, sexing. Nah, bagaimana dengan penyakit itik? Penyakit itik itu ya hampir sama dengan penyakit pada unggas lainnya. Ya, ada kolera, ada salmonella, ada snot, ada CRD, botulisme, kemudian marek, aflatoksin karena memang tidak tahan dengan aflatoksin ya, hepatitis, pneumonia, kemudian koksi. Nah ini adalah beberapa penyakit pada itik ya. Jadi tentu ciri-cirinya juga hampir sama dengan pada unggas ya. Jadi di unggas juga di ayam juga sudah dijelaskan dan nanti saudara akan memperdalam masalah penyakit-penyakit ini tentu pada penyakit unggas atau nanti ketika saudara berada di klinik ya, berada di klinik saya kira ini akan dipelajari lebih dalam lagi, apalagi nanti kalau saudara PPDH ya, ini pasti akan dibahas lebih dalam. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kuliah pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada diskusi, ada pertanyaan? Ini semester 3 ya, jadi kemarin kuliah tamu dari Pak Sahrul, saudara membuat resume yang dikumpulkan di aula ya, jadi batasnya mungkin sekitar 3 harian ya, 3 hari. Baik, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam, terima kasih, Prof.